Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rian Adriana Suhendi dengan NIM S1 Nah, kembali lagi di video saya. Jadi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai data, melihat perbandingan data antara negara. Jadi di sini saya menggunakan atau membandingkan 3 negara, yaitu negara Turki, Iran, dan Jerman. Kenapa saya memilih 3 negara ini? Nah, jawabannya itu karena antara ketiga negara ini mereka itu jumlah penduduk yang ada di setiap negara ini hampir sama di antara ketiga negara ini, yaitu kisaran 80 sampai 83 juta jiwa yang menduduki negara. Nah, untuk pembuatan grafik di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi caranya itu kita harus pertama kita harus mempunyai data COVID-19 yang ada di dunia. Setelah kita mempunyai data COVID, kita harus mengupload data tersebut ke Google Drive. Ke Google Drive akunnya kita. Nah, kemudian setelah data COVID-19 ini sudah terupload di Google Drive, kita buka website Google Drive Google Colab. Nah, di situ kita tinggal mengkoneksikan untuk melihat data yang telah kita upload di Google Drive tadi. Jadi di sini saya membandingkan ketiga negara, yaitu Turki, Iran, dan Jerman. Nah, bisa dilihat di sini, ini merupakan hasil dari perbandingan angka kematian yang membandingkan ketiga negara antara negara Turki, Iran, dan Jerman. Nah, melihat dari hasil grafik yang diperoleh melalui Google Drive ini, melalui Google Colab ini, di sini diperlihatkan bahwa negara Jerman adalah negara yang paling tinggi angka kematian, yaitu sampai mencapai 300 jumlah kasus angka kematian. Dan yang kedua diduduki oleh Turki, sedangkan yang ketiga, yang terakhir, yaitu diduduki oleh negara Iran yang paling sedikit angka kematiannya. Mungkin itu saya mengenai perbandingan data COVID melalui Google Colab. Saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan materi nomor 2, yaitu mencari mencari nilai gain. Jadi untuk nilai gain di sini ada 4. Yang pertama itu gain age, gain income, gain student, dan gain credit rating. Nah, jadi pada kali ini mencari nilai gain dari data yang telah disediakan. Nah, di sini data yang telah disediakan yaitu ada 4 tabel dengan masing-masing yang membeli dan tidak membeli komputer. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mencari nilai gain egg. Nah, pada gain egg itu rumusnya saya sudah buat.
Nah, seperti ini. Untuk gain egg. Jadi di sini kita harus mencari berapa data yang di bawah 30 tahun, berhubung kita akan mencari gain egg. Jadi berapa data yang di bawah 30 tahun, berapa data yang berada antara 31 sampai 40 tahun, kemudian ada berapa data yang lebih dari 40 tahun. Data yang kita bisa lihat dari data yang telah disediakan. Jadi di sini yang umur di bawah 30 tahun itu ada 1 2 3 4, ada 5. Jadi ada 5 data yang di bawah 30 tahun, kemudian ada 4 data antara 31 sampai 40 tahun, kemudian ada 5 data umur yang lebih dari 40 tahun dari 14 data ini. Nah, kemudian kita bisa simpulkan dan membuat rumus di sini. Untuk yang ini 5/14. 5/14 yaitu berapa? Kan yang pertama itu yang di bawah 30 tahun. Jadi berapa jumlah umur yang di bawah 30 tahun. Nah, sementara tadi kita sudah lihat bahwa ada 5 data. Jadi 5/14. Ada 5 data umur 30 di bawah 30 tahun dari 14 data tersebut. Kemudian 3/5. 3/5 itu ada 3 data yang untuk 3/5 bisa kita lihat di sini. Kenapa 3/5? Oh, maaf. Sini. Ini antara umur 30 di bawah 30 tahun. Jadi saya akan menjelaskan dulu yang umur terkhusus di bawah 30 tahun. Nah, untuk 5/14 ini ada 5 data di bawah dengan umur di bawah 30 tahun dari 14 data. Kemudian 2/5 itu dari mana? 2/5 itu dua yang membeli komputer dari 5 data umur di bawah 30 tahun tersebut. Nah, untuk 3/5 itu yang tidak membeli komputer dari 5 data umur yang di bawah 30 tahun tersebut. Nah, kemudian ditambah 4/14. Nah, kemudian 4/14 itu dapat dari mana? Yaitu ada 4 data. Ada 4 data yang umur antara 31 sampai 40 tahun. Ini ada 1 2 3 4. Ada 4 data yang yang umurnya itu antara 31 sampai 40 tahun. Kita tandai dulu. Ini yang antara 31 sampai 40 tahun. Nah, kemudian di sini kenapa 4/4? Karena kan ada 4 data yang umur di antara 31 sampai 40 tahun. Kemudian kenapa di sini 4? Karena ada 4. Kita lihat. Karena semua membeli. Jadi kenapa di situ 4/4? Dikarenakan ada 4 data yang membeli dari 4 data antara umur 31 sampai 40 tahun dan tidak ada yang tidak membeli.
Makanya di sini ditulis 0/4. Tidak ada yang membeli dari 4 data tersebut. Tidak ada yang tidak membeli. Nah, sementara 4/4 ada 4 data yang membeli dari 4 data tersebut. Nah, kemudian yang ini, yang terakhir, yaitu data yang lebih dari 40 tahun. Data yang lebih dari 40 tahun ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 data lagi. 1, 2, 3, 4, ada 5, maaf. Nah, kemudian ada 5 data yang umurnya tuh lebih dari 40 tahun dari 14 data tersebut. Nah, kemudian kenapa di sini 3/5? Karena ada 3 data yang membeli komputer dari 5 data yang umurnya lebih dari 40 tahun. Kemudian 2/5 yaitu 2 yang tidak membeli komputer pada 5 data yang umurnya lebih dari 40 tahun. Nah, kemudian menghasilkan nilai ini, sehingga didapatlah info X D itu 0,694. Nah, sementara untuk gen X-nya itu dengan rumus info D dikurang info X D menghasilkan 0,246. Nah, untuk nilai gen X itu 0,246. Nah, sementara untuk gen income, kita bisa lihat kembali di datanya. Income itu ada yang kedua ini, income. Bisa kita lihat. Untuk income itu kita urutkan dari low, medium, dan high. Dari yang terendah sampai yang terbesar. Nah, untuk income itu sendiri, di sini ada 3 jenis, yaitu ada low, medium, dan high. Nah, untuk low di sini ada 4 low dari 14 data yang ada. Kita hitung. Ada low 1, 2, 3, 4. Nah, ada 14 data yang low dari ada 4 data yang low dari 14 data. Kemudian 3 dan 1 ada 3 data yang membeli pada low dan ada 1 yang tidak membeli dari keempat data low tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada 6/14, yaitu medium. Kenapa di sini 6/14? Karena ada 6 data yang medium. Dan di sini kenapa menjadi 4 dan 2? Karena ada 4 data medium yang membeli komputer dan ada 2 data medium yang tidak membeli komputer. Bisa kita lihat lagi kalau tidak masih ragu. Kita buktikan di sini ada untuk medium di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 medium dari 14 data. Jadi kita bisa lihat berapa yang membeli komputer pada medium. 1, 2, 3, 4. Lihat. 6. Cocok 4. Ada 4 data yang membeli komputer pada medium dan ada 2 yang tidak membeli komputer pada medium. Kemudian yang ketiga ada 4/14. Di situ ada 4 data yang high dari 14 data tersebut yang ada. Nah, untuk 2/2.2 itu ada 2 yang membeli. Jadi yang pertama itu yang membeli. Ada 2 data yang membeli komputer pada high. Nah,
dan ada 2 yang tidak membeli pada Hank. Nah, sehingga kita bisa dirinciankan 4/14, 3/4. Kenapa 3/4? Maksudnya ada 3 data, kan saya sudah jelas, ada 3 data yang membeli dari 4 data income low. Kemudian ini pun ada 1 yang tidak membeli data dari income low. Kemudian dan seterusnya. Sehingga dihasilkanlah nilai 0,911 pada info income. Nah, kemudian kita masukkan untuk mencari gain income. Jadi untuk mencari gain income itu info D dikurang info income, sehingga dihasilkan nilai gain income itu 0,029. Nah, itu untuk income. Kemudian untuk gain student itu sama. Jadi dari yang kita lihat dulu data student itu ada 2, yes dan no. Berarti ada 2 yang akan kita jumlah antara yes dan no. Kita hitung no-nya itu berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 data no pada student dan ada 7 data no yes, ada 7 data yes pada student. Kemudian kita hitung juga ada berapa yang membeli komputer pada yes student. Jadi kita lihat, kita hitung ada 6. Jadi ada 6 data yang membeli komputer pada yes, dan ada 1 yang tidak membeli pada yes student. Kemudian ada 7 no student juga, dan kita hitung ada berapa yang membeli komputer dan yang tidak membeli komputer. Jadi di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3. Yes. Nah, untuk yang no student, jadi ada 4. Jadi ada 3 yang membeli komputer, dan ada 4 yang tidak membeli komputer pada no student. Sehingga kita dapat mencari nilai untuk gain student ada 7/14. Jadi ada 7 yes student pada 14 data, dan ada 7 no student pada 14 data juga. Nah, di sini 6, 1. Kenapa di sini 6 dan 1? Karena ada 6 yang membeli komputer pada yes student, dan hanya ada 1 yang tidak membeli komputer pada yes student. Kemudian yang di no ada 3 yang membeli komputer pada no student, dan ada 4 yang tidak membeli pada no student, sehingga didapat nilai dari info student D itu 0,789. Sehingga untuk gain student itu didapat 0,151. Nah, seperti itu. Untuk gain credit rating itu bisa kita lihat juga di sini. Ada berapa macam credit rating, fair dan excellent. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fair pada credit rating.
Jadi ada 8 fair pada credit rating dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 excellent pada credit rating. Nah, untuk fair itu bisa kita lihat berapa yang membeli komputer. Di sini saya sudah didapatkan bahwa ada 6 data yang membeli komputer pada fair. Saya ulang. Jadi ada 8 data fair pada 14 data di credit rating. Dan ada 6 excellent pada credit rating ini. Sehingga didapatkan 8/14. Kemudian 6, jadi ada 6 data yang membeli komputer pada fair credit rating. Dan ada 2 yang tidak membeli komputer pada fair credit rating. Kemudian untuk 6/14 ada 6 excellent dari 14 data. Sehingga didapatkan ada 3 yang membeli komputer pada excellent dan ada 3 yang tidak membeli pada excellent. Sehingga didapatkan untuk nilai gain credit rating ini didapatkan 0,892, sehingga kita bisa dapatkan nilai gain credit rating itu 0,048. Mungkin itu saja. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada klasterisasi. Jadi di sini langsung saja saya akan pada pembahasannya. Jadi untuk klasterisasi itu untuk data awal, data set yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil database pada data penjualan 1 Juli 2017 sampai 9 Agustus 2017 yang berjumlah 10 data dengan instrumen berdasarkan stok awal, penjualan, dan stok akhir. Jadi ada 3 berdasarkan stok awal, penjualan, dan stok akhir. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini, seperti pada tabel di bawah ini. Ada stok awal, ada total penjualan, dan stok akhir. Nah, untuk algoritma Siemens, itu yang pertama itu eksperimen algoritma Siemens. Jadi kita bereksperimen melakukan Centroid awal C1 diambil dari data keempat dan C4 diambil dari data ketiga berdasarkan dari jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Nah, menghitung jarak setiap pada data yang ada terhadap nilai Centroid ditampilkan untuk data iterasi pertama. Jadi seperti ini. Kemudian melakukan terus menerus sampai data 10 hingga diperoleh data sebagai berikut. Seperti ini. Ada 10 data dengan stok awal, total penjualan, stok akhir, C1, C2, nilai, kemudian nilainya kita mendapatkannya. Nah, untuk langkah berikutnya itu menentukan letak cluster dengan cara membandingkan antara 2 cluster. Nilai minimum merupakan nilai yang menjadi nilai pilihan. Jika ditemukan nilai yang paling kecil atau minimum, maka dapat dimasukkan ke dalam cluster tersebut. Untuk lebih jelas, seperti tabel berikut ini. Ada data ke-1, data ke-2, data ke-3. Jadi data ke-1 itu stok awalnya itu 6, total penjualannya itu ada 3. Stok akhirnya tuh tersisa 3. Nah, kemudian sehingga C1-nya itu kosong dan C2-nya itu 1.
Nah, untuk data kedua juga begitu, ada stok awalnya itu 10, total penjualan 10, sehingga stok akhirnya itu 0. Nah, dan seterusnya sampai data ke 10. Kemudian untuk menentukan nilai Centroid baru, nilai ini ditentukan oleh data yang masuk ke dalam cluster berdasarkan tabel di atas. Itu dari data 1 sampai 10. Sehingga didapatlah cluster 1 terdapat 2 data, cluster 2 terdapat 8 data. Jadi untuk menentukan nilai Centroid baru, itu dilakukan seperti ini. Nilai CK itu jumlah dari nilai yang masuk ke dalam cluster dibagi dengan jumlah data yang masuk. Jadi di sini untuk Centroid pertama itu mendapatkan 102, terus kemudian Centroid 2 itu mendapatkan 106,5, kemudian CK 3 itu mendapatkan 20,5. Nah, jadi secara keseluruhan diperoleh Centroid seperti ini, C1 dan C2-nya itu. Nah, untuk mencari nilai Centroid selanjutnya, ulangi langkah seperti di atas itu. Setelah nilai Centroid baru ditemukan, maka ulangi langkah perhitungan jarak, yaitu pada langkah sebelumnya, hingga memasukkan data ke dalam cluster. Kemudian menentukan letak cluster dengan cara membandingkan antara dua cluster. Nilai minimum merupakan nilai yang menjadi nilai pilihan. Jika ditemukan nilai yang paling kecil atau minimum, maka dapat dimasukkan ke dalam cluster tersebut. Untuk lebih jelas, ada pada tabel seperti ini. Jadi kita bisa lihat tabelnya, data ke-1, ke-2, ke-3. Nah, kemudian mendapatkan hasil, yaitu cluster 1 itu ada 8 anggota. Dan cluster 2 itu 8 anggota. Menurut cluster di atas, maka diperoleh analisa dan dalam pengelompokan barang. Analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap anggota cluster berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Seperti ini. C1 itu ada 2 dan C2 itu ada 8. Nah, ini melalui grafik. Kemudian bisa dibandingkan antara dua cluster yang terbentuk jika dilihat dari nilai rata-rata Centroid masing-masing cluster, maka metode Keyman dapat memberi gambaran bahwa cluster 1 adalah cluster yang penjualan kurang laris pada toko A di bangunan. Sedangkan cluster 2 adalah cluster yang dikategorikan barang yang laris di pasaran. Pada kelompok ini hanya 2 barang yang menunjukkan tingkat penjualan yang tinggi. Nah, mungkin itu saja materi ya dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.